Kita harus punya mobil buatan Indonesia, motor buatan Indonesia, pesawat terbang buatan anak-anak Indonesia, kereta api buatan anak-anak Indonesia, televisi, komputer, alat-alat, gadget digital buatan anak Indonesia. Halo semuanya, selamat datang di Info Awibisana. Yang gak ngerti, kita bikin jadi ngerti. Jika kalian melihat itu hanya sebagai sebuah kampanye, kalian salah besar. Pasalnya, pemerintah kita telah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2024 tentang tata cara penerbitan pertimbangan teknis impor produk elektronik. Aturan ini ditetapkan atau berlaku sejak 1 Februari 2024 kemarin, di mana dalam aturan tersebut terdapat 78 produk elektronik yang mendapatkan pembatasan impor. Di dalamnya ada AC, kulkas, TV, bahkan laptop sekalipun. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2018 kemarin, Indonesia bertekad untuk menjadi salah satu dari 10 kekuatan ekonomi terbesar di dunia berdasarkan PDB pada tahun 2030. Kemudian, Indonesia meluncurkan peta jalan atau roadmap pembangunan ekonomi Indonesia bernama Making Indonesia 4.0. Program Making Indonesia 4.0 bertujuan untuk mengubah Indonesia menjadi negara yang kompetitif secara global dalam industri digital. Jadi yang perlu dipahami nih, program ini ialah salah satu fokus utamanya untuk mengembangkan industri manufaktur. Inti dari program ini adalah untuk menarik investasi sebesar-besarnya dari perusahaan-perusahaan global untuk membangun pabrik di Indonesia. Selanjutnya, pemerintah menerapkan sistem TKDN atau tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2020. Hal ini untuk meningkatkan penggunaan komponen lokal dalam produksi produknya, sehingga nantinya bisa mendukung pertumbuhan industri manufaktur di Indonesia secara keseluruhan. Jadi program ini, geng, bukan membuat dari nol dengan merek sendiri, tapi lebih membuka investasi pabrik manufaktur di Indonesia dari perusahaan-perusahaan asing. Syukur-syukur bisa membuat merek sendiri seperti Polytron, Miyako, Sanken, Maspion, Advent, Axio, Zirek, dan lain-lain. Nah, jika merek asing misalnya nih dari Jepang atau Korea Selatan seperti Sharp, Hitachi, Panasonic, Toshiba, Sanyo, Samsung, LG, dan lain-lain, mereka diwajibkan untuk membuka pabrik di Indonesia jika tidak ingin mendapatkan pembatasan dalam menjual produknya di Indonesia sesuai Permenprin Nomor 6 Tahun 2024 tadi. Nah, tanpa kalian sadari nih, sebenarnya kita sudah menjadi salah satu basis produksi elektronik, bahkan sekaligus otomotif. Mengutip data yang dirilis oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO, ada sekitar 500.000 unit lebih mobil buatan Indonesia atau yang dirakit di Indonesia telah diekspor ke puluhan negara di dunia. Dan lebih gilanya lagi, sebenarnya kapasitas produksi mobil di Indonesia sebesar 2,3 juta unit. Artinya, perusahaan-perusahaan asing memang menargetkan Indonesia sebagai basis produksinya di masa depan. Begitu pula dengan produk elektronik. Mengutip pernyataan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang kemarin pada 17 April 2024, beliau menyatakan bahwa produksi ponsel di Indonesia pada tahun 2023 mencapai sekitar 49 juta unit, hampir 50 juta. Sedangkan penjualan ponsel di Indonesia menurut IDC atau International Data Corporation mencatat pengiriman smartphone di Indonesia pada tahun 2023 di angka sekitar 34,6 juta unit. Artinya ada selisih kapasitas produksi dari penjualan ponsel di Indonesia. Hal ini diperkuat sejak tahun 2018 hingga 2022, merek ponsel Samsung yang dirakit di Indonesia berhasil mengekspor hingga 8 juta unit ponsel pintar ke berbagai negara. Bayangkan, itu hanya dari satu brand saja, belum lagi Oppo, Xiaomi, Vivo, Infinix, Realme, Lenovo, dan lain-lain. Mereka semua sudah mempunyai pabrik perakitan di Indonesia. Tapi jangan senang dulu nih, meskipun Indonesia telah menjadi basis produksi elektronik dan otomotif, namun masyarakat Indonesia masih cenderung menyukai produk impor. Ini terbukti di mana ada sekitar 2,8 juta unit ponsel yang diimpor dari luar negeri. Dari 2,8 juta ponsel impor tersebut, 85% adalah produk-produk dari Apple. Dan nilai impor tersebut sekitar 2 miliar US dollar atau sekitar 32 triliun.
Mengenai hal ini, Prabowo sendiri sempat menyinggung akan melarang impor iPhone ke Indonesia. Menurutnya, perusahaan-perusahaan teknologi seharusnya membuka pabrik di Indonesia jika perusahaan teknologi tersebut tetap ingin menjual produknya di Indonesia. Pernyataan tersebut juga diartikan sebagai dorongan agar masyarakat Indonesia mendukung produk-produk elektronik buatan dalam negeri. Sadar Indonesia merupakan pasar yang signifikan bagi Apple, CEO Apple Tim Cook akhirnya bertemu dengan Presiden Jokowi pada 17 April 2024 kemarin untuk membahas komitmen investasi perusahaan tersebut di Indonesia. Saat ditanya tentang pembangunan pabrik Apple di Indonesia, Tim Cook menyatakan akan mempertimbangkan hal tersebut. Saat berkunjung ke Indonesia, CEO Apple juga menemui Menhan Prabowo, di mana Prabowo sendiri merupakan penerus estafet kepemimpinan Jokowi selanjutnya sebagai presiden di Indonesia. Nah, produk Apple, khususnya iPhone, memang memiliki popularitas yang tinggi di Indonesia, namun berbeda dengan produsen handphone lain yang telah memiliki pabrik di Indonesia. Apple masih menjual produknya melalui impor. Menteri Komunikasi dan Informatika yaitu Bapak Budi Ari Setiadi menyatakan bahwa saat ini ada 2 komponen Apple yang diproduksi di Indonesia, sedangkan di negara tetangga kita seperti Vietnam telah memproduksi sekitar 72 komponen. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa Apple belum membangun pabrik di Indonesia. Namun, setelah pernyataan Prabowo yang akan melarang impor Apple ke Indonesia, Tim Cook langsung berkunjung ke Indonesia. Kalau saya selalu solutif dan tindakan. Kalau memang hanya 0,5 triliun, perlu kehendak politik, ya bangun itu pabrik segera. Kehadiran Tim Cook di Indonesia dianggap sebagai kabar baik terkait rencana pembangunan pabrik Apple di Indonesia. Sebagai informasi, geng, hampir semua handphone yang dijual di Indonesia harus dirakit di dalam negeri untuk memenuhi aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Namun hingga saat ini, Apple masih mengimpor barang utuh. Kenapa bisa? Hal ini dapat dilakukan karena Apple memenuhi regulasi TKDN melalui skema investasi dan lembaga pendidikan, seperti Apple Developer Academy. Tercatat, saat ini Apple sudah memiliki 3 Apple Developer Academy yang tersebar di Indonesia. Kedatangan kali ini, Apple membawa kabar baik untuk membuka Apple Developer Academy baru di Bali. Oleh karena itu, peluang penjualan Apple di Indonesia akan semakin besar jika perusahaan tersebut membuka pabrik di sini. Terkait waktu pembangunan pabrik Apple di Indonesia dan kemungkinan penurunan harga produk Apple, hal tersebut masih menjadi pertanyaan. Namun, dengan komitmen investasi dan kehadiran Tim Cook di Indonesia, prospek pembangunan pabrik Apple di Indonesia terlihat semakin mendekati kenyataan. Mengingat, pernyataan Prabowo selama kampanye tak pernah main-main. Satu persatu mulai menjadi kenyataan, bahkan sebelum dirinya resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang pertama, mulai akan membangun mobil nasional. Telah dimulai dengan peluncuran Maung versi sipil dan ditargetkan dalam 2 tahun lagi akan membuka pabrik mesin di Indonesia. Kemudian, akan mengutamakan produk-produk elektronik di dalam negeri, dan kemudian dikeluarkan aturan pembatasan impor elektronik sejak Februari 2024 kemarin. Dan sekarang akan melarang impor Apple jika tidak membuat pabrik di dalam negeri. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah!